Jamaah oh jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih di Islam itu Indah. Saya sudah bersama Ustadz Muhammad Asad juga sekarang. Insyaallah. Pastinya jamaah hari ini semoga apa yang kita sampaikan, guru-guru sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan Amin. ini ada tayangan juga buat jamaah yang ada di rumah. Baru jam 1 sudah merindukan azan maghrib. Ya Allah, kita lihat tayangannya silakan. الذي كنت من الحب ساخرا فما لي أراني في غرامك واقعا أنا الذي كنت عن الوجد مازحا فما لي في يم عيونك غارقا Itu tanda iman udah tebal atau pengen buru-buru buka puasa? Kayaknya yang kedua. Ya kan? Terus gimana caranya biar setelah Ramadan imannya semakin tebal? Ya. Sholatnya tetap tepat waktu, wajib, sunnah semuanya dijalankan. Nggak down, tetap up gitu Ustadz Ya. Muhammad Asad. Jadi Silakan Ustadz. memang Aku mohon penjelasan dari Ustadz aja ya. Ya, Oke, siap. silakan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Fani. Ya, jamaah dalam Al-Baqarah 183 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi, puasa yang kita jalani 30 hari ini adalah arena berlatih bagi kita untuk mengejar satu hal yang Allah janjikan yang ada di akhir dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Bagaimana kita sebagai umat muslim mengejar predikat takwa. Kenapa kita harus mengejar predikat takwa? Bahkan anak-anak muda, anak-anak Gen Z yang harus dikedepankan bagaimana bisa menjadi generasi yang bertakwa. Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat 76 bahwa orang-orang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Nah, kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka apapun bisa kita dapatkan. Saat Allah sudah memberikan kasih sayangnya, Allah sudah senang sama kita, Allah sudah cinta sama kita, maka apapun, doa apapun yang kita inginkan, keinginan apapun yang kita inginkan, pasti akan lebih mudah. Syaratnya tadi, kita harus meningkatkan ketakwaan. Dan di bulan Ramadan inilah waktu terbaik bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Kita belajar untuk berpuasa, kita belajar tadi untuk berbagi, kita belajar untuk sholat malam, dan semua itu harus dipaksakan. Semua bentuk kebaikan pada awalnya memang harus dipaksakan. Kenapa? Karena saat dipaksakan maka insya Allah akan menjadi kebiasaan. Saat menjadi kebiasaan maka insya Allah akan menjadi kebutuhan. Dan pada saat kita tidak melakukan itu, rasanya ada yang kurang. Pada saat kita biasa berbagi di bulan Ramadan, di 11 bulan ke depan saat kita tidak berbagi, kita akan merasa, oh kayaknya ada yang kurang ya. Saat kita biasa sholat malam di bulan Ramadan, dan kita tidak melakukan di 11 bulan ke depan, kita akan merasa, oh ada yang kurang nih. Dan Allah juga berjanji di surat At-Talaq ayat 2-3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah janjikan dua hal. Yang pertama, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Dan yang kedua, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan pasti kita semua butuh itu. Kita semua punya masalah, kita semua punya ujian, dan kita berharap Allah yang menyelesaikan permasalahan kita. Karena tidak ada tempat sandaran terbaik selain Allah. Dan yang kedua, rezeki. Kalau kita bertakwa, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berarti itu sebenarnya jangan jadi alasan ketika selesai Ramadan malah akhirnya kita jadi lemas apa segala macam. Dari penjelasan Ustadz bisa dibilang berarti semakin kita tepat waktu malah dapat sesuai yang kita maunya juga tepat waktu gitu ya Ustadz ya. Kita ngerjain apa yang Allah perintahkan, Allah kasih apa yang menjadi hak kita. Masya Allah Ustadz Muhammad Asad terima kasih. Ini ada yang sama-sama mau kita saksikan ya jamaah yang ada di rumah ya. Coba nih lihat nih silahkan. Terima kasih jamaah yang di rumah sudah mendengarkan lagu kebangsaan kita. Dan alhamdulillah tadi sudah banyak banget yang dijelaskan sama guru-guru kita. Ustadz Muhammad Asad juga bilang semua harus tepat waktu ya. Jangan sampai akhir kita mundur waktunya. Nanti juga yang kita dapat jadi mundur-mundur juga ya Ustadz ya. Harus tetap semangat ke depannya setelah bulan Ramadan ini jamaah yang ada di rumah. Aku mau ngasih lihat tayangan lagi.
Nungguin pastikan nih tayangannya lucu nih. Mengaku sebagai ormas, pria mabuk, palak THR. Kita lihat tayangannya, silakan. Enggak, minta apa THR? Ya, THR apa? DPR buat ketupat lebaran. Ketupat lebaran. Terus Mau minta inisiatifnya aja. inisiatif gimana? Inisiatifnya aja. Iya gimana? Gimana apa ya? Ya inisiatif gimana? Abang videoin. Iya, Iya. ya. Maksudnya apa? Ya biar pada tahu aja. Biar pada tahu aja gimana? Kasih tahu gimana? Maksudnya gimana? Ya gimana? Mau di videoin gimana maksudnya? Lagian sebenarnya udah aneh ya Bib, dia kan laki-laki. Kok ngakui sebagai omas? Omas kan perempuan nih. Iya, itu Mamandra. Ormas. Kalau omas kan Ormas. sebutan buat di perempuan ya. Iya. Kalau di Medan situ ya Bib ya. Betul. Lucu juga ya. Lumayan ya. Lumayan lebih baik lucu Baik. daripada emosian Bib. Betul, Ini benar. ada orangnya masih bisa nahan emosi gak marah-marah. Mungkin karena Ramadan kali ya. Baik. Tapi kalau nggak Ramadan cara nahan emosi gimana? Siap. Silakan Habib Muhammad Syahab. Ada hadis Nabi yang mengatakan, artinya ada seorang sahabat bertanya sama Rasul, ya Rasul dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Nabi, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut bisa memasukkan aku ke surga. 3 kali orang itu bertanya, jawaban Nabi cuma satu, la taghdab, jangan jadi orang emosian. Pertanyaannya, boleh nggak sih orang marah? Mau itu di Ramadan atau di luar Ramadan? Pertanyaannya, boleh nggak sih orang marah? Ternyata boleh sebenarnya marah, tapi bukan marah emosi yang berlebihan. Artinya ketika kita melihat anak kita nggak sholat subuh, Ramadan, terus kita, oh nak nggak apa-apa terusin tidur ya, nggak begitu. Artinya boleh kita marah tapi bukan emosi yang sampai jengkel. Artinya menegur dengan teguran yang bagus dan baik. Begitupun sama orang tadi, makanya subhanallah malaikat-malaikat ini heran terkadang sama umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sampai mustahil, bisa dikatakan mustahil umat Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, itu mustahil. Dengan besarnya rahmat, dengan besarnya kasih sayang, dengan besarnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi awwal Ramadan, dari awal Ramadan itu ketika wa man nadzar ilaih, siapa orang yang dipandang sudah berbuat bagus di bulan Ramadan, lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Dia tidak akan pernah mendapatkan azab dan di akhir Ramadan dosa-dosanya diampunkan. Tapi ada sebagian umat yang tidak mendapatkan ampunan. Kenapa? Tidak memanfaatkan Ramadan dengan bagus. Seperti contoh tadi, kita nggak tahu tiba-tiba minta THR apa segala macam, memaksa. Itu bukan sesuatu yang bagus. Bulan yang mulia ini pahala dilipat gandakan. Ingat, bulan yang mulia ini pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia ini juga dosa pun dilipat gandakan oleh Allah. Karena orang yang berbuat maksiat di bulan yang dihormati, di bulan yang dimuliakan, sampai Nabi itu mengatakan geja'akum syahrul mubarak. Ketika datang bulan puasa itu sampai Nabi pun menggambarkan dengan kabar yang gembira itu telah datang kepada kalian bulan yang mulia. Nah, ada sebagian umat Masya Allah tidak menghormati bulan tersebut dengan Masya Allah, dengan ibadahnya, dengan baiknya. Jadi kalau ditanyakan emosi itu boleh tidak? Artinya marah. Boleh, nasihat tetap berjalan. Bukan berarti sudah tahan saja, nasihat stop, tidak. Oh, atau orang yang berkata, oh saya tidak bisa menasihati orang karena saya belum baik, saya belum sempurna. Ini ada kata-kata bagus dari Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan bilang, kalau kau menunggu nasihat, menunggu engkau baik, menunggu engkau menjadi sempurna, tidak akan keluar nasihat yang baik. Karena manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak ada yang betul-betul baik, pasti ada punya kesalahan. Tapi tetap nasihat yang bagus, nasihat yang baik itu keluar. Kita cinta sama seseorang. Ketika kita cinta sama seseorang tersebut, dia salah itu kita tegur, itu namanya cinta. Tapi ketika kita cinta dengan seseorang, melihat dia salah, oh biarin saja, biarkan, nanti juga berubah. Itu bukan cinta, itu namanya menjerumuskan.
Makanya hadirin atau semua yang nonton Islam itu indah di pagi yang mulia di indah di 27 Ramadan ini masih kesempatan buat kita semua menyampaikan kebaikan. Ada orang-orang seperti tadi sampaikan nasihat dengan nasihat yang bagus. Jangan seperti itu. Ini bulan yang mulia, ini bulan yang indah, bulan penuh kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi Musa itu sujud kepada Allah. Nabi Musa itu minta kepada Allah, minta kenapa? Minta supaya mendapatkan menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ditanyakan kenapa Nabi Musa itu pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nih pertanyaannya, kenapa Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad? Karena Nabi Musa mengatakan ada bulan yang sangat mulia itu Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di umat Nabi Muhammad ada 12 bulan, di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang namanya bulan Ramadan. Jadi bulan yang memang diharapkan oleh para anbiya, para malaikat. Nah, kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad, Masya Allah. Sayang kalau kita tadi seperti tadi, nggak ada urusan apa-apa, datang minta sana, minta sini. Kita harus menjadi umat yang memang umat membanggakan Rasul. Jangan bikin malu Rasulullah SAW. Kalau kita belum sempurna, naam, memang kita bukan manusia yang sempurna. Kita manusia tepatnya salah, kita manusia tepatnya dosa. Tapi satu, manusia yang paling bagus adalah manusia dengan kesalahannya, dia terus ingin menjadi orang yang baik. Ingin menjadi orang yang memang insya Allah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatkan bulan Ramadan, jaga emosi kita, jaga amarah kita, boleh emosi, boleh marah dengan standar yang diajarkan. La takdok walakal jannah. Masya Allah. Wah. Jangan marah-marah bagimu surga katanya Habib. Betul, Masya Allah. Masya Terima kasih Allah. Habib Muhammad untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Sony. Terima kasih. Lagian kalau kita mau minta sesuatu, kita harus yakinin dulu itu jadi hak kita apa belum. Kalau udah ngerasa hak kita, ada kewajiban yang sudah kita lakuin juga apa belum gitu. Ya nggak Ustadz Maulana? Iya dong. Iya dong. Masya Allah. Ustadz, aku mau nanya deh. Ya iman kan pasti naik turun ya. Iya. Tapi caranya biar nggak turun-turun banget gitu gimana? Ada doanya kah atau apa lagi yang bisa kita Oke, lakuin oke, gitu siap. Ustadz? Silakan Ustadz Maulana. Ya, izin Ustadz, izin Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma innaka aful karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan. Bahkan malaikat Jibril pun berdoa. Ya Majidu, ya Wahidu la tusil anni nikmatan an'amta bi alayya. Ya Allah, janganlah engkau mencabut nikmat yang telah engkau berikan kepada kami. Tambahkanlah nikmat-nikmatmu. Nah, ada enggak amalannya? Gini. Iman itu naik, turun. Kalau di bulan Ramadan imannya naik. Kenapa? Karena iman itu naik karena ibadah. Iman naik karena ibadah dan iman turun kalau dosa. Jadi makanya disebutkan Ramadan itu pintu surga terbuka. Dan pintu neraka tertutup dan setan dibelenggu. Ada 3 makna di sini yang kita bahas. Yang pertama adalah surga dibuka karena peluang masuk surga besar. Karena memicu kita untuk ibadah. Dekat sama Allah. Maka dalam hal ini, sekali lagi dalam hal ini iman kita naik karena amal ibadah. Dan pintu neraka ditutup. Kenapa? Peluang berbuat dosanya pun tidak ada. Karena kenapa? Disibukkan dengan kebaikan. Kebayang gak kalau orang puasa? Lemes. Lemes, gak ada keinginan. Karena yang diserang itu nafsu. Makanya disebutkan setan dibelenggu. Karena kenapa? Dibelenggu lewat ibadah puasa. Maka apakah masih bisa kita, mohon izin, naik keimanan kita setelah Ramadan? Jawabannya bisa. Bisa banget. Karena Ramadan, bulan puasa. Di luar bulan Ramadan masih ada puasa Senin Kamis. Apalagi yang paling dekat itu puasa Syawal. Tuh. Apalagi ada puasa Daud. Bahkan ada puasa Ayyamul Bid. Ini sebenarnya justru, maaf kalau kita hitungnya. Puasa Ramadan 30 hari. Senin ada 51 hari. Kamis ada 51 hari. Jadi yang mana lebih banyak? 50 sama 30. Otomatis 50. Jago ngitungnya katanya Ustadz Maulana.
Jadi lebih banyak. Jadi harusnya kita ini mempersiapkan diri justru di luar Ramadan itulah makin meningkat keimanan kita, malah diatur, ditata, dirapin. Karena kenapa? Sekali lagi, kita bukan menyembah Ramadan, kita menyembahnya Allah. Itu. Dan ingat, pada saat manusia berbuat dosa, pada saat itu imannya tercabut. Nanti setelah disadar, balik lagi tuh iman. Jadi, ketika orang senantiasa melakukan dosa, seakan-akan dia keluarkan imannya pada dirinya. Jadi jangan sampai nanti jadi terbiasa imannya keluar. Nauzubillah semua, nauzubillah. Maka tetapkan ibadah perbanyak. Atur ibadahnya. Mohon maaf, tarawih ada di bulan Ramadan. Jadi di luar Ramadan tidak ada tarawih. Kan bisa dialihkan ke tahajud. Mumpung nih kita rajin sahur. Jam 3:30 sahur sebelum subuh. Kita kan sahur dulu kan. Barang 30 menit atau 1 jam sebelumnya kita sudah bangun. Apa salahnya kegiatan ini tetap dijalankan. Diganti dengan tahajud. Iya, diganti dengan tahajud. Alhamdulillah, ingat. Jangan cuma baca Quran di bulan Ramadan. Di luar Ramadan. Karena di situ iman akan naik. Nah, imannya disimpan di mana sih? Nah, mau tahu imannya disimpan di mana? Di mana? Di hati. Oh, di hati. Di hati. Kirain di mana? Di hati. Makanya hatinya harus diperbaiki. Senantiasa diobati. Kalau rusak hatinya, mati hatinya, susah mendapatkan hidayah. Maka salah satunya baca Quran, tahajud, zikirnya diperpanjang, lancarkan puasa, berkumpul sama orang-orang baik. Insya Allah akan terpengaruh, akan keikut. Nah, Ustaz, doa, zikir pagi petang dilaksanakan. Bagus. Ayo, zikir sesudah salat diam. Karena kalau tarawih kan fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Apa salahnya kita ganti dengan zikir sesudah salat? Oke. Iya kan? Subhanallah, subhanallah. Jadi terbiasa. Terbiasa itikaf di masjid, terbiasa banyak di masjid. Jangan sampai nanti Ramadan udah pergi, nggak ada lagi kosong. Berhenti. Berarti bisa bilang Ramadan saatnya berlatih supaya nanti kita jadi terlatih gitu ya Ustaz ya ke depannya. Masya Allah. Saya ceramah 4 menit dengan kalimat 1 menit dirimu 1 detik. Itu luar biasa. Enggak. Terima kasih Ustaz. Ustaz jangan kemana-mana, Ustaz sini aja temenin aku. Kita, sama Habib juga, Habib sini Habib. Siap. Kita bacain aja curhat dari jamaah ya. Ya, Gak apa-apa ya, ya. Yuk kita masuk ke segmen banget. curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Masya Allah, siapa yang curhat ya? Kita lihat ya di belakang kita yuk. Dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya sudah menikah selama 24 tahun. Pak Ustadz, saya menikah dengan pria yang tidak punya didikan agama yang baik. Selama 24 tahun, doa yang selalu saya panjatkan adalah semoga suami saya diberi hidayah. Karena selama pernikahan saya belum pernah sholat berjamaah dengan suami. Meskipun sering sekali saya mengajak dan meminta Pak Ustadz. Salahkah saya kalau saya ingin berpisah? Karena saya sudah merasa lelah untuk bertahan. Bahkan saya pernah mengalami KDRT. Saya masih bertahan. Hanya saya seorang yang melaksanakan ibadah di rumah saya. Jadi semua seorang diri itu. Minta solusinya Pak Ustadz. Gimana? Ustadz Maulana. Gini, mohon izin. Kalau ada pasangan tidak sholat, sebaiknya kita ini menjadi pakaian buat suami kita. Menjadi pakaian. Nutupin, ingetin. Seorang istri, mohon maaf. Ini kan kalau diibaratkan kendaraan, yang bawa, yang supirnya adalah suami. Istri penumpangnya, keneknya lah, kenek. Ya, pasang ya isinya adalah siapa anak-anaknya. Jangan biarkan kendaraan ini jatuh ke jurang. Oke. Nah, makanya seorang istri jangan diam aja kalau suami tidak sholat. Ingatkan. Ya. Ingatkan, karena dia imam. Diingatkan. Yang kedua, minta keteladanannya seorang suami. Minta kepemimpinannya seorang suami. Pak, aku mau apa? Aku mau. Biasanya kan ibu-ibu kalau minta, aku mau tas, aku mau ini. Kenapa tidak minta, aku mau berjamaah. Sambil manja-manja gitu mintanya ya. Aku mau berjamaah. Kalau memang, malas, aku tidak tahu. Kalau begitu temannya, ayo kita pergi salat berjamaah. Ya. Jadi jangan cuma minta
ajak jalan-jalan. Apa salahnya seorang wanita membujuk suaminya untuk mengajaknya pergi ke masjid? Betul? Ya. Apalagi ada solusi yang tepat Apa? kalau mau. Yang berikutnya cari orang yang dikagumi suami, siapapun, entah itu gurunya atau orang tuanya, untuk ngingetin dia. Oh, bisa melalui orang Ya, lain juga, tapi karena orang yang tepat. Suami itu tidak mau digurui. Ya. Seorang istri digurui, seorang suami digurui sama Istri. istri, harga diri. Oke. Ya, jadi cari orang yang untuk ya berkaitan dengan KDRT-nya harus dilihat dulu. Kalau membahayakan jiwa, harus minta perlindungan. Perlindungan. Tapi kalau masih sepadan, insya Allah ini masih aman ini. Ini masih aman ya? Masih aman insya Allah. Cuma sosok wanita ini hebat. Berarti wanita ini menjadi pengingat buat suami untuk sadar. Oke. Jadi memang itu Masih mau tujuannya. berusaha untuk itu ya, sampai Bisa curhat di jadi sini ya. Allah pasangkan kita supaya untuk menyelamatkan suami. Oh Ya iya. jangan cerai, jangan. Apalagi jangan. 24 tahun bertahannya. Waduh. Ya Allah, lama banget. Udah hebat ya. loh. Jaga ya, jaga. Jangan kasihanilah suaminya. Iya. Ya, cerai itu tidak diperbolehkan. Oke. Kalaupun diperbolehkan, nanti pada tahap-tahap terakhir banget. Yang udah terakhir, udah gak bisa ada jalan lain gitu ya. Udah mentok Udah baru. mentok banget Karena baru. di pesawat itu ada pintu darurat. Oke. Dan itu tidak akan terbuka. Betul-betul baru bisa dibuka. Baru dipakai di saat yang benar-benar sudah waktunya dipakai gitu. Kalau Habib Muhammad gimana Habib? Habib gimana Habib? Baik, Masya Allah. Seperti Mas Sony bilang sama Ustadz Maulana, Ya. 24 tahun itu bukan waktu yang sedikit Iya. untuk seorang istri bertahan. Tapi beliau mengatakan tadi bukan tidak sholat, hanya mungkin tidak sholat berjamaah. Atau sholat berjamaah atau tidak sholat. Artinya kita bicara boleh atau tidak. Beliau tanya boleh atau tidak. Seperti selalu Ustadz Maulana bilang, di Islam itu indah tidak pernah menganjurkan orang untuk bercerai. Tapi kalau bicara boleh atau tidak, ya boleh atau tidak boleh. Tapi dengan syarat diteruskan itu afdol. Boleh misal KDRT atau segala macam bicara boleh, itu boleh. Tapi afdol untuk diteruskan 24 tahun tetap pelajari dengan kalimat sabar. Lihat Asia itu istrinya Fir'aun. Sampai Asia itu mengatakan lau qatta'tani irban mazdatu illa hubban. Sampai Asia itu istrinya Fir'aun sampai mengatakan waktu ketika di KDRT oleh Fir'aun, tapi nggak sampai seperti itu orang kan. Artinya sampai waktu di KDRT sama Fir'aun, seandai kata kau cincang-cincang pun aku kecil-kecil, kata Asia, tetap tidak akan berkurang cintaku kepada Allah. Artinya ini nasihat yang bagus, suami kita nggak sampai seperti itu. Apabila sampai seperti itu langsung nggak jadi masalah, boleh kita langsung ke kantor perceraian. Tapi kalau bisa masih nggak sholat berjamaah dulu nggak masalah. Yang penting dia masih sholat. Suami kita sholat, kemudian ketika kita sholat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi sudah ada anak-anak, ajak anak-anak juga berdoa supaya suami itu mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kesabaran seorang istri terhadap suami, insya Allah mendapatkan pahala besar dari Allah. Apalagi dia tidak melarang istrinya sholat kan? Betul, apalagi tidak melarang dan akan dibangunkan rumah seperti Asia tuh dibangunkan rumah di syurga, dibangunkan gedung di syurga. Seorang istri yang soleha. Kan ada hadis yang mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu seha. Dalam wa fi riwayatin akhar allati tu'inu zaujuha ilallah. Artinya dunia ini adalah suatu perhiasan. Perhiasan dunia yang paling bagus adalah seorang perempuan yang soleha. Dalam riwayat yang lain soleha ini artinya membantu suaminya untuk dekat sama Allah. Tapi membantu suami dekat sama Allah butuh kesabaran, butuh doa. Jangan sebentar-sebentar, sudah urusannya cerai selesai. Cerai enggak. Perceraian tersebut tidak menyelesaikan masalah. Awal masalah. Awal daripada masalah. Kalau memang bisa keadaan rumah tangga itu masih bisa diterima dalam syariat. Ya. Tidak membahayakan Tidak seperti Ustaz membahayakan. Maulana. Tapi KDRT kalau tadi sudah ya. membahayakan sudah enggak. Tapi selama itu masih bisa diterima dalam syariat, bersabar itu lebih afdal. Selama dia, kalau dia tidak salah, selama dia tidak meninggalkan Allah. Betul. Selama masih ada sahadatnya. Iya. Ataupun Karena kalau kita sudah hilang menikah sama sahadatnya, orang muter lain langsung. pun belum tentu itu orang lebih baik dari suami kita. Betul. Luar biasa. Lagian sayang juga ya kalau diawali dengan PDKT tapi dijalani dengan KDRT ya. Sayang banget ya, semoga.
Apalagi sih? Apa sih? Pinter kate-kate. Sorry, sahurnya apa sih hari? Sahurnya tadi sama Ustadz Maulana. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Semoga bisa menjadi solusi terbaik ya. Terima kasih. Habib boleh izin duduk dulu Habib. Siap. Sekarang aku minta Ustadz Muhammad Asad ke sini. Ada yang mau curhat lagi ya. Aku bacain sekarang dari siapa nih? Oh, ada di belakang kita juga nih. Ada dari Yunita Yuni. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau curhat. Bolehkah saya benci dengan Kadir? Dengan takdir? Kok Kadir? Kadir kan pelawak ya. Boleh nggak saya benci dengan takdir saya sendiri? Kok iya takdir saya selalu buruk, dari yang diuji kehilangan harta sampai orang yang dicinta. Katanya Allah Maha Adil, katanya Allah Maha Penyayang. Tapi kok kayaknya saya begini amat hidupnya. Apalagi sekarang saya sulit dapat jodoh, ada yang deketin tiba-tiba berapa bulan menjauh. Aduh, Gimana tuh? Coba kasih motivasi pencerahan Ustadz Muhammad Asad coba. Baik. Gimana? Jadi untuk memahami takdir Allah, kaidah pertama yang harus kita pahami betul bahwa setiap takdir Allah itu pasti baik. Masya Allah. Ya, jadi That's right. apapun takdir yang sedang kita jalani saat ini, maka itu adalah takdir terbaik yang Allah kasih ke kita. Itu yang kaidah yang pertama. Yang kedua, dalam memahami takdir Allah, yakin bahwa tidak ada kesulitan atau ujian yang lewat atau melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi apapun yang sedang kakak alami hari ini, kesedihan, kekecewaan, mungkin kepedihan hidup, maka yakin bahwa itu adalah jalan yang Allah kasih, dan biasanya untuk mendapatkan kebahagiaan kita harus melewati itu semua. Untuk mendapatkan hal yang kita inginkan biasanya kita harus melewati hal-hal yang tidak kita sukai. Makanya apapun takdir yang kita hadapi saat ini, ya kita harus yakin bahwa Allah telah menggariskan takdir itu pasti ada hikmahnya. Dan biasanya hikmah itu di akhir. Kalau di awal pendaftaran. Dan memang yang terakhir Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita pikirannya buruk, kita pikirannya suuzon sama Allah, ya Allah akan kasih itu. Tapi kalau kita selalu berpikiran positif, kita selalu husnuzon kepada Allah, maka Allah akan kasih. Karena otak manusia itu tidak bisa membedakan mana yang negatif, mana yang positif. Kalau kita berpikirnya positif terus, maka insya Allah Allah akan kasih yang positif. Tapi kalau kita berpikirnya negatif, maka Allah pun akan kasih hal yang negatif. Jadi semua sesuai dengan prasangka kita, dengan sebagai seorang hamba. Dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah adalah takdir terbaik yang ditetapkan untuk setiap hambanya. Gitu. Ya, ini yang terbaik, kita juga bisa berusaha juga untuk itu semua. Dan ya. harus berusaha, karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selain kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Harus ada usaha. Harus ada usaha, Ustadz. Ustadz Maulana gimana Ustadz? Kesimpulan apa? Temanya? Kesimpulan kita hari ini adalah, Dari tema. kita adalah Ramadan itu, kok ribet banget sih aku? Ramadan pergi kita tak sama lagi, apakah benar seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan kita hari ini. Oh belum? Iya. Oh kesimpulan yang tadi. Yang kesimpulan tadi dari saya pertanyaan kirain tadi. Kesimpulan tema lagi. Ustadz buru-buru mau pulang? Enggak. Mau mudik? Enggak. Itu lagi ada tuh mobil mudik. Oh iya benar. Jadi dengerin. Tema takdir, Ya. ketahuilah betul. Takdir tidak ada yang buruk. Semua adalah takdir adalah baik. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Nah, ketika kita mendapatkan takdir yang tidak sesuai keinginan kita, maka kembali lagi ada 4 tahapan yang kita lakukan. Tahapan yang pertama adalah tahapan bagaimana kita menyikapi dengan kondisi tubuh kita. Kondisi tubuh kita, keadaan kita. Manusiawi orang nangis, manusiawi orang kecewa, manusiawi tapi tidak boleh berkata kenapa limasa itu dilarang. Berkaitan dengan takdir kita dilarang, kenapa Tuhan? Apa dosaku? Nah manusia itu pasti ada dosanya. Kita ini bukan makhluk suci. Kemudian yang kedua, sabarlah. Sabar. Apa itu sabar? Karena
kesabaran ini penting. Kesabaran ini penting. Bahkan bisa jadi ketika diuji, ini lagi curhat ini, dengerin, mohon izin. Bisa jadi ketika kita diuji, kita mendapatkan pahala 3 kali lipat. Dibanding orang yang tidak kena ujian, hanya sekadar taat menjalankan perintah Allah. Kan ada 3 tingkatan. Menjalankan perintah Allah 1 poin. Menjauhi larangan Allah 1 poin. Dan ketika dia diuji, ada dengan masalah, kenapa sih seperti ini? Nah, itu dapat 3 pahala. Dan ketahuilah, baik sangka. Karena kenapa? Bisa jadi ini adalah bentuk penyelamatan Allah agar kamu selamat. Bisa minta hadiah gak sih? Misalnya ya Allah habis diuji kasih aku hadiah dong apa gitu. Boleh gak sih sebenarnya? Sebenarnya Kebaikan hadiah atau yang terbaik kebahagiaan adalah di gitu. akhirat. Oh gitu ya. Di akhirat. Dunia ini sebentar aja. Apa sih artinya hidup di dunia tapi di akhirat kita maaf berantakan? Yang kita butuhkan adalah jadi yang pertama reaksi tubuh, sabar, ridho menerima takdir ketentuan. Ketika kita ridho, yakin itu yang terbaik buat kita, insya Allah akan jadi baik. Karena Allah berada dalam prasangka hambanya. Jadi ayo, kemudian ternyata yang dikatakan cari hikmah di baliknya. Betul, Masya Allah. Semoga terjawab ya Yuni ya. Semoga menjadi jawaban terbaik buat kita semua ya. Habib izin boleh kesini juga Habib. Ustadz Muhammad Asad, Ramadan sudah mau berakhir. Boleh dong Ustadz? Ya. Kesimpulan kita Ustadz, motivasi buat kita semua Ustadz. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, rasanya baru kemarin kita mendengar kata marhaban ya Ramadan. Dan hari ini, beberapa hari ke depan kita akan berpisah dengan Ramadan. Maka pertanyaannya adalah apakah Ramadan telah merubah hidup kita menjadi lebih baik? Dan apakah Ramadan telah membawa kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah? Seperti di surat Al-Baqarah tadi, bahwa orang-orang yang berpuasa tujuan akhirnya adalah mendapatkan predikat takwa. Dan yang ketiga, apakah Ramadan telah membuat kita menjadi pribadi yang bersih, yang suci, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Masya Allah, terima kasih guru-guruku. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wa